Kita semua tahu anjing dan kucing takkan pernah damai. Tapi ini bukan lagi soal Tom dan Spike dalam film Tom and Jerry. Ini soal takdir spiritual yang terukir di kitab suci. Coba Anda pikirkan, dua makhluk ini hidup bersama kita. Tapi di mata jutaan umat muslim, takdir mereka sangat berbeda, sangat kontras. Siapakah yang lebih mulia di mata Tuhan? Kucing yang kita anggap suci atau anjing yang air liurnya saja memaksa kita bersuci 7 kali? Kucing kita cintai, kita sebut mueza. Kita hafal kisah kelembutan Rasulullah yang rela memotong lengan jubahnya. Kucing mendapat privilege spiritual yang tak tertandingi. Tapi anjing, ia dianggap najis. Ia sering menjadi makian. Dan ini yang wajib Anda tahu, anjing secara jelas-jelas diabadikan dalam Al-Quran. Bagaimana bisa makhluk yang secara ritual dianggap kotor justru menjadi pahlawan Ashabul Kahfi, tidur di ambang gua selama 309 tahun di samping para pemuda soleh. Ini adalah kontradiksi terbesar dalam sejarah spiritual kita. Anda mungkin berpikir permusuhan abadi mereka adalah kutukan kapal Nabi Nuh. Salah besar. Kami akan membongkar mitos ini dan menunjukkan twist yang sebenarnya, bahwa konflik mereka bukanlah takdir, melainkan miskomunikasi fatal yang disebabkan perbedaan bahasa tubuh yang diciptakan Tuhan. Tapi tujuan video ini bukan hanya membongkar mitos dan sains. Tujuan kami adalah mengungkap hikmah sejati di balik najis. Kami akan tunjukkan bahwa hukum najis anjing bukan untuk menghukum anjing, tapi untuk mendidik kita. Jadi tetaplah bersama kami, karena di akhir video ini Anda tidak hanya akan mengerti mengapa air liur anjing harus dicuci 7 kali, tapi Anda juga akan tahu sifat mulia anjing, apa yang harus Anda teladani agar iman Anda sempurna. Jangan pernah menilai anjing dari najisnya. Mari kita mulai investigasi spiritual ini. Coba kita lihat dua makhluk ini, anjing dan kucing. Di mata dunia, mereka adalah simbol permusuhan abadi. Namun, di mata umat Islam, perbedaan mereka jauh melampaui sekedar mengejar dan mendesis. Di satu sisi ada kucing, ia dimuliakan, dicintai. Kita tahu kisah Mueza, kucing kesayangan Nabi Muhammad SAW, yang karena kelembutan hati Rasulullah, beliau rela memotong lengan jubahnya agar tidur sang kucing tidak terganggu. Kucing seolah memiliki privilege spiritual yang tinggi, bebas berkeliaran bahkan di dalam masjid. Di sisi lain ada anjing, ia dianggap najis, terutama air liurnya. Kontak dengannya mengharuskan tata cara pensucian khusus hingga 7 kali. Menurut beberapa madhab, anjing bahkan seringkali menjadi kata makian yang paling rendah dan membatalkan sholat jika terlihat. Datang kucing menjilat air minum. Apakah jadi najis air minum ini? Tidak. Bejana, beda sama anjing. Idza walaghal kalbu. Kalau ada anjing menjulurkan lidahnya fi ina'i ahadikum, di bejana salah seorang kamu, fa ahriquhu, tumpahkan semuanya. Setelah ditumpahkan, dibasuh dengan 7 air. Salah satu dari 7 itu dengan air campuran dengan tanah. Ini adalah status yang membingungkan. Bagaimana bisa dua makhluk ciptaan Tuhan memiliki status spiritual yang begitu bertolak belakang? Pertanyaan ini memicu awal konflik dalam benak kita. Benarkah permusuhan antara anjing dan kucing ini sudah ditetapkan dalam takdir agama? Apakah konflik ini bersumber dari wahyu? Ataukah ini hanyalah mitos yang kita warisi secara turun-menurun? Pertanyaan itu membawa kita pada sebuah investigasi historis. Banyak dari kita meyakini cerita rakyat. Konon, di kapal Nabi Nuh, permusuhan itu dimulai. Anjing dikutuk karena melanggar perintah Nabi Nuh dan kucinglah yang menjadi mata-mata. Cerita ini begitu kuat sehingga membentuk pandangan kita. Namun inilah twistnya. Inilah fakta yang wajib kita ketahui. Tidak ada satupun hadis sahih atau Al-Quran yang membenarkan kisah kapal Nabi Nuh itu. Konflik mereka yang abadi bukanlah takdir agama, melainkan mitos semesta. Jika bukan karena kutukan, lantas mengapa mereka saling menyerang? Jawabannya beralih dari kitab suci ke ilmu pengetahuan.
Permusuhan mereka adalah miskomunikasi yang fatal. Anjing adalah keturunan serigala, pemburu yang teritorial. Kucing adalah pemangsang tunggal. Ketika anjing melihat kucing berlari naluri kejar, anjing terpicu. Tetapi masalah terbesar ada pada bahasa tubuh. Bayangkan, ketika anjing menggoyangkan ekornya, ia berkata, "Saya senang, mari bermain." Namun, ketika kucing menggoyangkan ekor, ia berkata, "Mundur, saya marah dan terancam." Mereka berbicara, tetapi dalam dua bahasa yang benar-benar berlawanan. Fakta ilmiah bahkan mendukung pandangan ritual. Air liur anjing memiliki koloni bakteri rata-rata 53 yang jauh lebih banyak daripada kucing rata-rata 16. Hal ini seolah memperkuat hukum najis. Ini adalah titik balik yang membuat solusi terasa mustahil. Kita tidak bisa menyalahkan naluri mereka. Kita terperangkap di antara mitos, sains, dan hukum ritual yang kontradiktif. Bagaimana mungkin makhluk yang secara ritual dianggap najis justru memiliki peran mulia dalam sejarah para nabi? Inilah inti dari pencarian jawaban kita, pencarian kemuliaan di balik najis. Jika ia dianggap najis, mengapa ada ayat di dalam Al-Quran yang memuliakannya? Mari kita buka surat Al-Kahfi ayat 22. Di sana dikisahkan tentang pemuda soleh Ashabul Kahfi yang tertidur dalam gua selama beratus-ratus tahun. Siapa yang setia menemani mereka di ambang gua? Seekor anjing yang menjaga tanpa lelah. Anjing itu sering kita sebut kotor atau hina. Diabadikan di dalam kitab suci karena satu sifat luar biasa, kesetiaan dan tawakal. Allah menciptakan anjing bukan tanpa tujuan. Anjing diciptakan sebagai sahabat, penjaga, dan penolong bagi tunanetra. Ia adalah representasi nyata dari kesetiaan, keridhaan, dan tawakal yang harus menjadi inspirasi bagi keimanan kita. Lalu, apa hikmah di balik hukum najis itu? Hukum najis itu bukan untuk menghukum anjing, tetapi untuk menguji dan mendidik manusia. Hukum najis air liur anjing adalah ujian kedisiplinan, kebersihan, dan kepatuhan ritual kita. Allah ingin kita bersih secara lahiriah atau ritual, sambil meneladani sifat-sifat mulia anjing secara batiniah atau akhlak. Permusuhan abadi antara anjing dan kucing bukanlah takdir, melainkan miskomunikasi naluriah, dan status ritual yang berbeda mengajarkan pelajaran yang sama. Jangan lagi melihat seekor anjing hanya dari air liur yang najis. Lihatlah Ashabul Kahfi yang mengajarkan kita tentang kesetiaan sejati. Jangan hanya melihat kucing dari kemanjaan muezza. Lihatlah ia sebagai lambang kelembutan. Kedua makhluk ini, mungkin perbedaan dan kontradiksi mereka, adalah cerminan sempurna bagi keimanan sejati kita. Keimanan yang seimbang antara kepatuhan dan ritual keluhuran akhlak. Jadi hari ini kita telah membongkar 3 lapisan materi. Pertama, kita tahu permusuhan anjing dan kucing bukanlah kutukan Nabi Nuh, melainkan miskomunikasi naluriah, sebuah twist ilmiah di balik mitos. Kedua, menemukan hikmah sejati di balik najis, bahwa hukum pesucian 7 kali itu bukan untuk menghukum anjing, melainkan untuk menguji kedisiplinan dan ketaatan kita. Dan yang terakhir, kita belajar bahwa Tuhan menempatkan simbol kemuliaan dan najis dalam dua makhluk ini untuk mengajarkan satu hal. Jangan pernah menghina ciptaannya hanya dari satu aspek luarnya saja. Kucing dengan kelembutannya mengajarkan kita untuk menjaga kasih sayang. Anjing dengan kesetiaannya yang abadi di gua Ashabul Kahfi mengajarkan kita tawakal dan kesetiaan. Inilah wawasan terpenting yang kita dapatkan. Kita tidak lagi melihat anjing sebagai makian. Kita melihatnya sebagai pengingat akan kesetiaan yang harus kita miliki. Kita tidak lagi melihat kucing hanya sebagai hewan peliharaan. Kita melihatnya sebagai pengingat akan kelembutan Rasulullah. Sekarang saya ingin Anda ambil pelajaran terbesar dari video ini. Tuliskan di kolom komentar di bawah sifat kesetiaan anjing atau kelembutan kucing. Manakah yang paling Anda butuhkan dalam hidup Anda saat ini? Tuliskan di bawah. Saya akan membacanya satu persatu. Dan jika video ini membuka mata Anda pada keindahan agama dan ilmu pengetahuan, jangan simpan sendiri. Bagikan video ini kepada minimal 2 teman Anda yang masih berpikir bahwa permusuhan anjing dan kucing adalah takdir agama. Saya mewakili direksi yang bertugas. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.